Oke YouTube, jadi hari ini kita mau nge-review si DJI Pocket 2 ini. Jadi memang ada jeda waktu ya dari mulai gua beli unboxing sampai gua udah coba pakai di beberapa vlog gua juga, dan udah ngerasain betapa menyenangkannya menggunakan apa gimbal kamera mini seperti ini untuk bikin vlog, dan hasilnya pun juga tajam banget dan lebih gampang sih hasil gambarnya lebih bagus, dan juga ketajaman gambarnya, fotonya, kualitas suaranya gitu gue cukup puas. Jadi sekarang kita akan coba lebih detail lagi ngeliatin fungsi-fungsinya. Oke, kita mulai ya. Oke, jadi pertama memang gue belinya bukan tipe yang combo kreator, tapi tipe yang basic. Jadi ini ada bungkusnya kayak pelindungnya gitu. Jadi bentuk pelindungnya tuh seperti ini. Ada busa warna kuning di sini dan satu buat naro sambungan buat filter ataupun yang buat white screen gitu, dan di sini juga ada buat naro-naro itu. Tapi pengalaman gue sih hilang ya, jadi gue naruh di sini tuh hilang gitu karena gue nggak nyadar, karena ini juga nggak ada tutupnya. Jadi better jangan ditaruh di sini, di tempat terpisah aja sih. Oke, ini case nya. Jadi kita mulai masuk ke si DJI Pocket ini sendiri. Jadi ya si gimbalnya ini ngebantu banget untuk menstabilisasi gambar ya. Sekarang kalau kita lihat di sini gue pasang yang di DJI Pocket 2 tuh ada joysticknya, ada tombol rekam di sini. Ini ada tombol untuk fokus ke ke layar. Dan ini adalah tombol untuk lock gimbal gitu. Seperti itu. Dan ini ada slot untuk micro SD-nya. Di bawah ini ada yang untuk buat charger sama buat dipasang di tripod kayak gitu sih. Nah di belakang ini modelnya kayak agak karet enggak karet sih, jadi misalnya agak kasar, jadi untuk gripnya lebih enak sih. Oke, kita coba power on. Nah pada saat kita power on itu dia langsung menghadap ke kita untuk setting. Kebetulan ini gue shoot pakai ini ya, pakai handphone, jadi kelihatan handphonenya gitu. Nah kalau ini kita pencet 3 kali di sini, dia akan muter ke depan untuk ke arah itunya. Kan 3 kali dia akan set ke depan untuk ngeliatin gambarnya ke arah depan gitu. Jadi kita lihat fiturnya apa aja. Jadi kalau kita lihat, kalau kita swipe ke kiri itu dia akan melihat hasil hasil fotonya gitu, hasil foto atau hasil video. Jadi ada beberapa gerakan. Kalau kita swipe ke atas, di sini itu masuk ke mulai menu setting. Jadi di menu setting ini ada apa aja? Yuk kita lihat ya. Paling kiri ini adalah menu untuk bisa pilih. Ini untuk joysticknya mau bisa zoom atau bisa juga untuk gerakin si gimbalnya mau naik turun. Misalnya contoh nih, ini karena ini gambarnya zoom, ini buat ngezoom gitu. Jadi kalau dipencet ini ke atas, dia nanti akan ngezoom gambarnya. Tapi kalau misalnya kita pilih yang ini, dia itu untuk gerakin gimbal. Jadi gimbalnya bisa naik, kelihatan kan gimbalnya naik tuh. Nah gimbalnya juga bisa kita turunin kiri kanan, mau gerak ke kiri atau gerak ke kanan. Tadi harusnya ke kanan atau ke kiri gitu. Jadi intinya ini bisa digerakin sih dari joysticknya. Kita mau pilih mau yang mode di zoom, atau mau yang digerakin gimbal gitu. Terus menu kedua itu setting. Jadi bisa ngelihat ini ada pilihan mau untuk gambar full screen atau off full screen. Ada storage, ada fitur selfie. Jadi kalau untuk fitur selfie itu nanti kalau kita pilih double klik di fotonya itu, dia akan akan autofocus. Terus ada aksesoris. Kita geser lagi, itu ada untuk calibration,
ada keytone-nya mau dinyalain atau enggak, nanti ada bunyinya keytone-nya. Terus ada anti flicker sama more itu lebih kayak ke language. Reset parameter no, cancel. Jadi ada language, reset, dan device info seperti itu. Oke, gerakin lagi ke atas. Jadi di mana ada gambar kayak gambar yang kecil ini nih, balik lagi nih, kita balikin ke atas, ada gambar arahnya, itu adalah arah di mana kita bisa swipe-nya gitu. Kita balikin lagi ke menu awal. Ini habis menu setting, kita masuk ke glamour effect. Jadi glamour effect ini bisa untuk di resolusi yang tidak terlalu tinggi ya, mungkin kayak 1080 gitu, 1080p. Jadi nanti bisa di setting gitu, mau kayak di beautify gitulah gitu istilahnya. Nah, kita bisa pilih mau mode pro atau mode biasa gitu. Pro on atau pro biasa. Jadi kalau pro on itu kita bisa adjust white balance dan sebagainya macamnya, lebih manual gitu. Ini gue biasanya pakai menunya pro-nya off sih, karena gue nggak terlalu jago sama setting-setting begituan. Jadi hanya regular user aja seperti itu. Oke, jadi kita balik lagi ke menu awalnya. Nah, sebelum masuk ke menu kamera dan sebagainya macam, kita swipe yang ke bawah. Tadi kan dari atas ya. Nah, ini ada menu lagi, ini kayak menu recenter. Jadi pada saat nanti sebenarnya recenter itu kita bisa dengan double klik di sini 2 kali, nanti kameranya itu akan recenter, gimbalnya akan recenter. Tapi kalau mau melalui menu biasa, di sini juga bisa dipencet gitu recenter. Terus ini untuk menu balik ini, dia akan flip balik ke atas. Nah, kita balikin lagi, tapi itu bisa dengan kita modelnya pencet 3 kali gitu, 1 2 3, 1 2 3 cepat gitu ya, dia akan flip gitu kameranya ke mode selfie atau ke mode biasa. Kita balikin lagi. Terus ada fast follow atau slow follow. Jadi model gimbalnya itu ada beberapa tipe. Jadi ada yang mode follow, ada yang mode follow, ada yang mode FPV, first person view. Jadi kalau first person itu biasanya kalau misalnya lu naik roller coaster atau naik motor, dia kameranya juga akan ngikutin gitu. Cuma kalau yang model follow gini kan dia akan coba tetap stabil, aksesnya di tengah gitu. Nah, kalau yang fast follow itu dia karena kita kadang pergerakan tangannya suka cepat gitu ya, pengen ambil gambarnya nggak ketinggalan ya, gue biasa pakai fast follow sih, jarang pakai yang slow follow. Slow follow itu kalau misalnya gue mau pakai buat untuk apa, lebih kayak ke sinematik. Nah, ini yang di sebelah sini itu ada kayak menu lebih ke gimbal lock gitu. Jadi mau di tilt lock. Jadi kalau di tilt lock itu kalau misalnya kita set nih aksesnya, horizonnya mau di level mana, nanti dia akan ngunci gitu. Jadi mau digerakin kiri kanan juga dia akan ngunci. Atau mau model FPV, nah dia akan ngikut, atau mode follow. Nah, tadi ngatur kecepatannya di sini fast follow atau slow follow. Itu sih menu yang di bawah ya. Oke, kita tutup lagi, kembali lagi. Kita akan coba lihat fitur yang kameranya bisa apa aja. Oke, nah sekarang kita mau ngelihat apa fitur kameranya. Namun sebelum kita masuk ke fitur kamera, mungkin ada yang perlu gue jelasin lagi tambahan. Kalau di DJI Pocket 2 itu sekarang ada model suara stereo ya. Jadi di sini tuh ada titik-titik yang lobang-lobang yang sebenarnya buat apa? Suara gitu. 1 2 3 4 di sini nih. Jadi apa namanya? Kualitas suaranya itu akan jauh lebih baik dibanding Pocket yang pertama gitu. Dan dia akan lebih fokus gimbal di matrix. Kita recenter dulu. Oke. Nah, sebenarnya kalau yang dipencet juga dia bisa ganti mode video atau mode foto kayak gitu ya. Kalau sekali tekan, tapi kalau 2 kali tekan itu dia recenter atau dia flip gitu. Sebentar, mungkin kita lurusin dulu. Oke, balik lagi. Nah, di sini kalau kita lihat ya,
dari segi ininya apa namanya, tadi yang speaker itu dia menghasilkan suara yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kita arahin gimbalnya ke depan, nanti dia akan lebih fokus ke suara yang ada di depan sini gitu. Jadi dia ngerekamnya lebih, dia akan lebih mendominankan suara yang ada di depan arah gimbalnya gitu. Oke, kita masuk ke menunya ya sekarang. Nah, di sini tuh ada menu story. Jadi kalau misalnya kita mau bikin langsung kayak dibikin kayak short story gitu, mau mode random atau cewek, ini gue belum pernah coba, atau cewek gimana gue juga belum pernah coba. Ada menu zoom out, zoom in, right, left gitu. Nah, ini kayak model story-nya gitu sih. Kalau kita mau bikin story, ini sebenarnya kayaknya baru sih, karena sebelumnya itu belum ada waktu kemarin itu gue pakai, tapi ini baru gue upgrade tadi softwarenya, versionnya. Jadi mungkin ini baru muncul nih yang story ini, gue juga baru lihat gitu, belum sempat cobain. Jadi mungkin kalau kita lihat, kita start, dia akan bikin story ke atas kayak gitu sih. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti itu. Oke. Nah, balik lagi ke menunya. Jadi ada foto, selain dari story tadi, ini ada menu untuk panorama. Jadi panoramanya itu dia bisa, menu panoramanya itu dia bisa yang 3x3 untuk yang lebar gitu, atau mau yang model 180 derajat kayak gitu. Dan nanti bisa pilih countdownnya mau sampai berapa second, paling banyak sih 7 second, atau bisa langsung kayak gitu. Nah, kalau untuk menu panorama itu misalnya kita klik ya, gue pilih yang 180 nih. Nah, nanti dia akan pada saat moto dia ngambil foto sendiri gitu. Jadi kayak di model DJI Mini gitu. Jadi DJI Mini 2 yang pernah gue pakai itu dia akan ngatur sendiri batas-batas border fotonya. Kita coba tag ya. Nah, dia akan, nah ini dia maunya lurus sih. Nah, dia akan moto sendiri itu 1, 2, ngatur sendiri angle-nya. Seperti itu. Nah, nanti hasilnya bisa dilihat lebih lebar gitu. Menu panoramanya ini agak blur sih. Oke, kita balik lagi, itu menu panorama. Lalu ada foto. Foto itu kita bisa atur aspek rasionya mau 16:9 atau 4:3. Nah, terus countdown-nya juga bisa sampai 7 second kayak gitu. Itu untuk foto. Oke. Nah, kualitas fotonya tadi juga bagus ya. Kalau gue lihat hasil foto itu bagus. Nah, kita ada juga yang untuk yang mulai videonya tuh kita bisa pilih resolusinya mau yang 1080 pixel 2,7 atau yang 4K 16:9. Nah, frame rate-nya pilih sendiri, ini 60. Kalau gue coba ya, ini tuh bening banget sih, bener, gambarnya tuh bening banget. Jadi dengan luar biasa, dengan kamera sekecil ini kita menghasilkan gambar yang sangat tajam, udah kayak di kamera yang mirrorless gitulah. Hasilnya bagus banget, dan itu gue coba upload video ke YouTube. Nanti gue akan kasih footage video di YouTube di belakang yang gue take raw footage-nya seperti apa ya gitu hasilnya, dan itu memang bening banget sih. Nah, terus ini ada yang high definition radio, ini juga baru kayaknya ya. Ini di firmware upgrade yang baru, ini baru muncul nih, HDR video. Jadi ada yang high definition ratio-nya, tadinya tuh nggak ada di firmware sebelumnya, tapi di sini udah ada. Itu bisa 180p sama 2,7 ya. Frame rate-nya sampai ke 30. Baru muncul nih dengan firmware yang terbaru. Kita coba cek ya, firmware yang terbarunya itu yang mana nih? Tadi di mana ya? Menu settingnya, more, device info.
Nah ternyata ini firmware-nya yang baru banget gua download itu yang 010250 gitu. Ini yang firmware barunya nih. Kalau yang sekarang, tadinya sih sebenarnya waktu gue pakai belum ada tuh yang tadi HDR. Oke, kita balik lagi. Ya, ada juga untuk yang slow motionnya itu 180p, speednya mau berapa, 4 kali atau 8 kali, dan itu hasilnya juga memang bagus sih. Nah mungkin nanti besok kita akan coba take picture untuk yang slow mo. Di belakang gue akan munculin footage-nya. Nah terus ini nanti lagi untuk yang time lapse. Nah yang time lapse ini ada beberapa menu, ada yang time lapse. Nah terus pilih nih intervalnya berapa second, kayak gitu. Mau interval berapa second, paling banyak sih 60 second. Terus durasinya berapa menit, kayak gitu. Ada yang sampai 2 jam, 3 jam. Tapi baterainya kuat nggak tuh sampai segitu? Karena yang dari pengalaman gue pakai sih emang baterainya ini nggak bisa tahan sampai berapa ya, 2 jam 3 jam tuh mungkin kalau kita syutingnya cukup banyak itu mungkin nggak bisa terlalu selama itu sih. Oke, time lapse nya ada motion lapse itu sama kayak tadi, kita mau pilih mau dari kiri ke kanan atau mau dari kanan ke kiri atau mau bikin custom. Kalau custom tuh kita bisa kiri nih, bisa pilih jaraknya dari sini sampai sini kita nentuin gitu. Itu seperti itu. Ada yang mode custom. Nah durasinya kayak tadi bisa 5 jam atau interval 60 second. Nah kita balik lagi ke tadi yang terakhir itu time lapse, yang hyperlapse. Nah yang hyperlapse juga sama, dia bisa resolusi 180p sampai 4K, speednya bisa sampai 30 kali gitu. Jadi kurang lebih sih seperti itu ya yang bisa dilakukan di sini gitu. Nah sedangkan kalau misalnya kita mau ngelihat hasil fotonya, hasil footage-nya, ini gue udah beberapa kali ngambil gitu. Ini kalau jadi kita geser-geser sih ke atas itu untuk bisa ngelihat yang udah kita lakukan kayak gitu. Nah ini footage yang gue lakukan di waktu staycation gitu. Ini hasil foto dan videonya. Hasilnya bagus sih gitu. Cuma memang karena gue nggak ngambil yang nggak ngambil yang do it all handle gitu, jadi nggak bisa ngelihat nggak bisa langsung dengar suaranya gitu. Jadi gue pindahin dulu ke device yang lain gitu. Nah kalau mau difavoritin atau mau dihapus bisa dari sini sih, geser-geser seperti itu. Oke, jadi kurang lebih sih fitur-fiturnya kalau untuk di DJI Pocket 2 tuh itu di belakang coba gue gabungin videonya supaya nanti bisa kelihatan hasil-hasilnya gitu ya. Overall sih pengalaman menggunakan ini sih menyenangkan ya. Hasil fotonya bagus. Oke, ini adalah contoh dari time lapse-nya. Oke, kalau ini kita mau ngelihat FOV-nya. Jadi field of view-nya itu kalau kita selfie itu seberapa luas. Satu lagi kita di sini mau ngelihat low light test-nya. Jadi kalau dalam keadaan kondisi rendah cahaya atau malam-malam, kira-kira bagaimana performance-nya? Kalau saya lihat sih ini sebenarnya cukup baik ya. Maksudnya kualitas gambarnya walaupun dia gelap itu tetap memperlihatkan detail-detail dengan cukup jelas. Jadi low light test-nya ini better ya. Bagus lah untuk
untuk malam-malam itu kita masih bisa melihat detail sejernih ini. Oke, kalau ini itu adalah contoh foto pemandangan ya waktu kita lagi jalan-jalan ke Ciwidey di Ranca Bali. Jadi pemandangannya juga bagus banget. Teman-teman bisa ngelihat hasilnya. Itu cerah banget ya, jernih. Jadi untuk mengabadikan pemandangan ini bagus sekali. Seperti ini. Nah, kalau ini video di teras bintang, jadi kita ngelihat pemandangan dari atas. Bagus. Kalau ini contoh dari foto panoramanya yang kita ambil di atas kapal pinisi. Dan untuk yang terakhir ini adalah foto saya waktu selfie. Jadi hasilnya seperti ini pas selfie. Bagus kan? Jadi itu bukan karena kameranya juga, tapi karena orangnya juga. Seperti itu. Mungkin ini aja sih hasil fotonya.